Bapa kami yang di surga, setiap hari kami boleh bersyukur, boleh berterima kasih, dan boleh selalu bertobat. Karena kasih karunia yang besar darimu sehingga kami boleh hidup hingga hari ini di dunia ini untuk memberitakan firman-Mu kepada dunia. Bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar terbukti nyata dan Engkau benar-benar hidup dan mulia. Engkau sungguh kasih kepada sesama kami, sesama manusia, karena Engkau adalah Tuhan yang telah menjadi manusia yang datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kami ciptaan-Mu. Karena itu kami boleh bersyukur, disucikan, dibersihkan, dan diterima pertobatan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami yang bisa jatuh, bisa bertobat selalu dalam kasih anugerah-Mu. Karena itu kami butuh Tuhan dalam pujian penyembahan kami, ada kuasa dalam doa pribadi di mana kami bisa berbicara langsung kepadamu tanpa halangan, tanpa batas dan waktu, tanpa ruang yang memisahkan. Karena bagi kami di mana-mana kami berada, Tuhan selalu ada dan hadir. Kami tahu Tuhan melihat dari surga, dari arah mana saja, dari semua tempat dan lini ada Tuhan yang memberkati, mengasihi, mencatat, melihat semua yang kami buat. Karena itu bolehlah kami selalu bersyukur Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami boleh saling mengasihi, mengampuni, memberkati, memaafkan, dan bahkan kami juga mau bertobat juga. Kami tiada luput dari salah dan dosa. Sekiranya kami masih diberi kesempatan hidup, kami mau selalu bertobat, diubahkan setiap hari untuk kami perbaharui budi kami setiap hari, perbuatan, dan juga segala keadaan kami sebagai manusia yang bisa jatuh sekejap dalam dosa. Tapi kami mau tetap dikuduskan setiap hari. Jangan jauhkan roh-Mu dari kami Tuhan. Biarlah kami tetap hidup dalam Engkau. Karena hadirat-Mu sungguh terbukti. Tiada yang bisa menggantikan itu. Pada saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Dalam ibadah pribadi kami yang singkat ini Tuhan, kami selalu mengingat Engkau. Kami berdoa bagi pertobatan diri kami sendiri dan pertobatan dunia. Kiranya roh-Mu Kau curahkan bagi seluruh dunia ini, sehingga semua orang yang dilawat oleh-Mu, Tuhan berkenan menyelamatkan, mengasihi, mengampuni, memberkati kami semuanya. Dalam kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Amsal 11 ayat 1 hingga dengan ayat 31 dengan perikop yang sama dari Amsal pasal 10, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang berbunyi demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar muncul, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya.
Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting emas di jagor babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah bacaan hikmat firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang suka akan firman Tuhan, memelihara dan menjadi pelaku-pelaku firman untuk memberitakan firman ke seluruh dunia ini. Dan kasih karunia Roh Kudus yang selalu menyertai kita dengan terang ilahinya dan selalu menerangi kita dengan banyak karunia yang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya adalah Tuhan dari segala Tuhan di atas muka bumi ini. Dialah yang menyelamatkan semua orang, dialah yang memberi kehidupan, dialah yang menciptakan segalanya. Berbahagialah orang yang mengenal Kristus Yesus dan setia, taat dan percaya dan memikul salib dan bersaksi dan memberitakan firman, sehingga kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus, dalam kuasa ilahi yang nyata, sehingga kita tidak gentar oleh apapun juga, tetap punya iman dan kasih, tetap memelihara buah-buah roh dalam hidup kita, karena kita hidup dalam anugerah ilahi yang nyata, dalam persekutuan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Jangan lupa subscribe, kalau bisa donasi ya guys. Jika Anda berkenan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Donasinya saya pergunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk memberkati saudara juga dengan konten-konten saya, dan saya bisa mendoakan saudara. Dan saya juga berdoa bagi semua subscriber saya dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, sekalipun Anda tidak percaya, tidak mengenal, tidak pernah bertemu. Tetapi jika Anda tidak hidup jahat dan hidup baik, Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. God bless you all.